Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu algoritma dan bagaimana penerapannya dalam sebuah pemrograman. Sehingga dia kami disebut biasa dalam perkuliahan disebut sebagai mata kuliah algoritma dan pemrograman atau suatu hal yang tidak terpisahkan. Ya, apa itu algoritma? Jadi di sini kita mengambil mengambil dari pendapat dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, bahwa menurut beliau algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dan adapun menurut pakar yang lain, Rinaldi Munir, dia menjelaskan bahwa algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sehingga dari dua pendapat pakar tersebut, di sini bisa saya definisikan bahwa algoritma adalah sebuah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pada pemrograman komputer. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa algoritma yang akan kita masuk di sini, yang kita bahas di sini tidak akan jauh membahas mengenai peran sertanya dalam sebuah program komputer tentunya. Nah, di sini masalah-masalah yang diambil yaitu masalah yang kita hadapi di dunia nyata ya, sebagai seorang manusia, yang nanti kita selesaikan atau kita berusaha uraikan dalam sebuah pemrograman yang bisa dimengerti dan dipahami oleh perangkat komputer. Nah, bagaimana cara menuliskan sebuah algoritma? Ada 3 struktur dasar atau 3 instruksi yang kita harus ketahui dalam menuliskan sebuah algoritma. Yang pertama itu struktur English, yaitu pada dasarnya ini mirip dengan bahasa kita sehari-hari, namun menggambarkan algoritma yang mampu dikomunikasikan sebagai perangkat lunak nantinya. Dan pseudocode, yaitu ini perbedaannya sebenarnya hanya terletak pada pseudocode ini lebih digunakan pada instruksi bahasa mesin ya, yang didasarkan pada bahasa pemrograman seperti BASIC, Fortran, Pascal dan lain-lain. Adapun flowchart atau bagan alir adalah skema yang menunjukkan alir atau urutan ya dalam menyelesaikan sebuah program. Nah, di flowchart ya, seperti pada umumnya sebelum kita membuat sebuah program tentu kita harus mengetahui jalur berpikirnya, algoritmanya. Nah, di situ untuk menggambarkan secara mudah kita buat dalam sebuah flowchart. Nah, di flowchart ada simbol-simbol yang berlaku secara umum. Simbol-simbol itu seperti yang ditampilkan, ada terminator, ada garis alir, preparation, proses dan sebagainya, sampai pada simbol-simbol yang lain. Seperti itu. Ini bisa, dan ini harus ya mutlak kita harus sebagai seorang pemrograman atau seorang yang khusus membuat sebuah flowchart, ini hal-hal seperti ini wajib ya dipahami, wajib dihafal, dan juga ya dihafal, intinya wajib dipahami ya, artinya dalam sebuah kapan menggunakan simbol ini, kapan menggunakan simbol yang lain, seperti itu. Intinya kita pahami. Nah, di sini kita akan untuk sebagai pemanasan kita coba membuat sebuah algoritma penjumlahan bilangan bulat yang dinamis. Nah, nantinya produk hasil akhirnya algoritmanya dibuatkan dalam sebuah flowchart ya, flowchart. Oke. Ini kan suatu hal yang mudah dulu ya. Jadi algoritma tadi kalau kita definisinya adalah urutan kejadian ya. Jadi kalau kita algoritmanya
sebelum kita membuat flowchart, urutannya yaitu tentu di sini ada dua bilangan. Jadi kita tentukan dulu, kita input dulu ada bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah input bilangan 1 dan bilangan 2, maka bagian proses adalah melakukan penjumlahan. Penjumlahan yaitu kedua bilangan tadi, A plus B sama dengan, katakanlah kita definisikan sebagai nilai jumlah, dan hasil akhirnya, outputnya adalah jumlah, atau menampilkan jumlah, seperti itu. Itu sebuah algoritmanya. Nah, bagaimana untuk membuat flowchart? Bisa saya buat dalam flowchart. Oke, kita ada bentuk flowchartnya. Mungkin bisa kita langsung buat di sini. Pertama, menginput ya flowchart ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa flowchart, simbol-simbol dalam sebuah flowchart itu wajib kita pahami. Pertama dari simbol mulai ya, mulai. Oke. Setelah mulai, membuat simbol input itu ditandai simbol ini ya, trapesium input. Oke. Input bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah diinput, selanjutnya bagian proses itu segi 4 ya. Oke, proses. Jadi jumlah sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Bilangan 2. Oke. Selanjutnya output. Tampilkan jumlah. Oke, baru selesai. Oke. Selesai. Oke, tinggal menambahkan arah. Oke. Jadi algoritmanya seperti ini dalam bentuk flowchart ya. Simbol-simbolnya, pertama diawali mulai, baru input dengan tambah dan simbol trapesium. Pertama input bilangan 1 dan input bilangan 2, baru diproses, jumlah adalah bilangan 1 dan bilangan 2, lalu menu output menampilkan jumlah dan selesai. Ini sebuah penyelesaian dan memang sangat sederhana, jadi kita ambil dari hal-hal yang sederhana. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah program ya, program pemrograman penjumlahan bilangan dengan menggunakan bahasa Pascal. Dan oke, sampai di sini cukup sekian apa yang bisa saya bagi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.